الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اللهم صل صلاة وسلاما على نبينا محمد سيد الأنام القائل إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah agama ini, dakwah beliau tersebut berjalan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi. Dimulai dari kerabat-kerabat beliau yang dekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan sampaikanlah informasi berita ancaman tentang api neraka kepada kawan-kawan pergaulanmu yang terdekat. Maka yang pertama mendapatkan keberkahan dakwah tersebut adalah istri beliau Khadijah Ummul Mukminin, kemudian sahabat karib beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan adik sepupu yang tinggal bersama dengan beliau di rumah Ali bin Abi Thalib. Boleh memulai dengan cara-cara yang luar biasa, tidak terbayangkan oleh orang-orang yang berdakwah di zaman sekarang. Belum turun perintah sholat, belum ada syariat puasa, belum ada ketentuan haji, umrah, zakat dan lain sebagainya. Satu-satunya yang diajak oleh Nabi adalah meninggalkan penyembahan berhala, beralih kepada beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tantangannya itu luar biasa. Apa yang menjadikan dakwah ini diterima? Ternyata Nabi sudah dipersiapkan oleh Allah lahir dan batin sampai kepada sirah, tingkah lakunya. Akhlak beliau sebelum menjadi Rasul, ketika beliau diapresiasi oleh semua elemen masyarakat sebagai orang yang berakhlak terpuji, menjadikan dakwah beliau mudah diterima oleh orang-orang yang menerimanya. Yang menolaknya bukan karena tidak percaya kepada Nabi, tapi mereka hanya ingkar saja, tanpa ada dalil dan tanpa ada dalih. Berjalanlah waktu, Islam tetap berdiri tegak di atas fundamental akhlak yang sangat kuat dan tinggi. Ketika kita berbicara tentang peradaban, banyak para pemimpin kita sekarang yang gamang tentang peradaban. Mereka berpikir sebuah negeri peradabannya dianggap maju apabila punya infrastruktur yang lengkap. Para pemimpin hari ini merasa bahwa peradaban negerinya maju apabila ada arsitektur yang mencengangkan. Mereka lupa, peradaban itu dimulai dari perkara yang ketiga. Bukan infrastruktur, bukan arsitektur, tetapi kultur, budayanya yang kuat. Budaya ini yang hilang dari negeri kita, dan itu yang dikhawatirkan oleh para pegiat dakwah sejak dari zaman dahulu. Innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat fa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Berdiri tegaknya sebuah bangsa tetap ada di muka bumi karena standar moral, standar akhlak yang senantiasa terpelihara. Bila tiba-tiba ada sebuah bangsa yang musnah, maka yakinlah akhlak mereka yang pertama hilang. Ini persoalan yang paling mendasar. Sayangnya, persoalan akhlak ini tidak pernah menjadi titik fokus peradaban kita. Sangat jarang kita perhatikan kuliah-kuliah, ceramah, sambutan dari para pemimpin yang menyentuh sektor akhlak. Mereka hanya berbicara tentang angka-angka statistik, kemiskinan, stunting, dan lain sebagainya.
Mereka berbangga dengan pembangunan-pembangunan fisik. Padahal bahkan dalam lagu kebangsaan saja lebih dahulu disebutkan bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Tapi ternyata alokasi pembangunan lebih didahulukan pembangunan badan daripada pembangunan jiwa. Maka apa yang terjadi? Terjadilah seperti yang sekarang sedang kita jalani. Yang sekarang ini, mungkin kecil-kecil kita dahulu, senakal-nakalnya kita sebagai anak kecil, kalau sudah masuk ke dalam masjid tetap tertib, tenang, karena ada saran dan nasihat dari orang tua. Kalau datang ke masjid jangan bikin malu orang tua. Tapi hari ini kosakata malu tersebut sudah tinggal dalam museum. Kenapa? Tidak ada lagi yang mengingatkan tentang kata malu. Maka kita sedang khutbah, kehadiran anak-anak hanya mendatangkan masalah saja. Sayangnya narasi-narasi seperti ini dibalik. Jadikan masjid sebagai masjid yang ramah anak. Bukan masjid yang harus ramah anak, tapi ajarkan anak untuk ramah masjid. Kita lupa tentang akhlak ini. Jadikan anak untuk ramah masjid. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca di dalam kitab I'lamus Sajid bi Ahkamil Masajid, tulisan Imam Az-Zarkashi. Apa kata Nabi? Jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum wa khusumatikum wa suyuli suyufikum, dan seterusnya, panjang hadisnya. Jauhkan masjid-masjid kalian dari anak-anak kecil di antara kalian, dari orang-orang gila kalian, dari pertengkaran-pertengkaran kalian, dan dari berpeperangan, menghunus-hunus perang. Ketika Imam Az-Zarkashi menguraikan tentang hadis ini, apa kata beliau? Melihat redaksi hadis, seharusnya anak kecil ke masjid itu haram. Kalaulah bukan karena dalam riwayat Rasulullah datang ke masjid menggendong cucu beliau yang bernama Umamah binti Abil As bin Rabi', putri dari Zainab binti Muhammad. Apa yang salah dari kita? Kesalahan yang pertama, tidak membatasi bagaimana makna ramah masjid. Kita hanya menyebutkan masjid yang ramah anak, bukan anak yang ramah masjid. Maka kita diajarkan, ajarkan anak-anak kalian akrab dengan masjid, tapi anak-anak yang dalam pantauan orang tua. Narasinya, ajaklah anak ke masjid. Tetapi yang terjadi, suruhlah anak ke masjid. Beda menyuruh anak ke masjid dengan mengajak anak ke masjid. Kalau menyuruh anak ke masjid, orang tuanya tidak ikut. Kalau mengajak anak ke masjid, orang tuanya yang mengajak. Sekarang yang terjadi hanya suruhlah. Kenapa? Karena kita masih hidup di negeri yang menganut sistem politik perwakilan. Semua diwakili, termasuklah salat berjamaah orang tua diwakili oleh anak-anaknya. Dan kenapa itu terjadi? Karena ada infrastruktur pemahaman yang keliru, yang menyatakan anak-anak tidak boleh di dalam saf orang tua. Tunjukkan dalilnya. Mau ayat, mau hadis, atau kitab yang ditulis oleh para ulama yang mu'tabar. Maka di dalam kitab An-Najmul Wahhaj ala Syarihil Minhaj, tulisan dari Imam Ad-Darimi, beliau katakan, ketika mengajak anak ke masjid, anak itu tidak dimarginalkan di saf belakang. Anak itu dimuliakan di antara saf-saf orang tua, diselang-seling, orang tua, anak kecil, orang tua, anak kecil. Apa tujuannya? Beliau tidak memahami bahwa anak-anak akan ribut. Beliau hanya mengatakan, liyata'allamu minhum, agar anak-anak yang salat di samping orang tua ini belajar tata salat dari orang tua yang di sampingnya. Beliau tidak mengambil kemungkinan yang kedua, bahwa anak-anak bila sudah duduk berdua bersama-sama, mereka akan buka sidang paripurna dengan mengabaikan semua yang terjadi di hadapan mereka. Tapi apalah curnya di negeri kita, begitu akan berkumandang qomat, imam menghadap ke arah jemaah sambil memerintahkan untuk luruskan shaf. Bila terlihat di belakang beliau itu seorang anak kecil menurut ukuran beliau, maka pertanyaan standar itu akan meluncur, udah sunat? Maka pertanyaan saya, dalam kitab fikih mana yang mensyaratkan bahwa orang berdiri di dalam shaf itu harus sudah sunat, bahwa yang berdiri di belakang imam harus sudah sunat? Bahkan kitab I'anatut Talibin yang menjadi referensi umum di daerah-daerah di Aceh menyatakan,
wa tasihhu imamatul maqluf, sah menjadi imam orang yang belum sunat. Jangankan berdiri di belakang imam, jadi imam pun sah orang yang belum sunat. Hanya makruh saja, karena dikhawatirkan tidak benar pada bersucinya. Kalau itu yang menjadi orientasinya. Pertanyaan yang kedua, apakah orang yang sudah sunat, yang sudah khitan ini sudah benar bersucinya? Bukankah Rasulullah ketika berjalan bersama dengan para sahabat melewati dua kuburan, beliau berhenti sambil menyatakan, innahuma la yu'adzabani, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani min kabiratin, siksaan yang mereka terima bukan disebabkan karena perkara yang besar. Amma ahaduhuma faja'a bin namimah, salah seorang di antara dua penghuni kubur ini kemana-mana aktivitasnya hanya mengadu domba saja, namimah, membuat fitnah saja. Wa ammal akharu, dan adapun yang seorangnya lagi, fala yastanzihu minal bauli, ketika dia buang air kecil tidak tuntas. Makanya di dalam adab buang air kecil, qadha hajat, diajarkan bahwa setelah selesai buang air kecil kita disunatkan untuk mengejan, betatran bacutu. Bisa jadi dengan mendehem, bisa jadi dengan bergerak-gerak, bisa jadi dengan mengurut-ngurut bagian tempat keluarnya najis tersebut. Diajarkan adab. Sedangkan selama ini yang kita perhatikan di ruang-ruang publik, tempat buang air kecil, urinoir, tidak ada grehem-grehem tersebut, mendehem tersebut. Tidak ada yang bergerak-gerak, begitu selesai langsung dibasuh dan langsung pakai pakaian dalam. Boleh jadi masih ada tetesan yang berlanjut. Kita merasa sudah sholat, padahal dari awal tidak sah, tidak memenuhi syarat. Maka ini bukan tentang anak kecil, ini tentang bersuci. Maka betapa kita heran ketika membaca di dalam sejarah Islam, ada seorang sahabat Nabi, usianya belum mencapai 7 tahun, namanya Amru bin Salimah, didaulat oleh warga sekampungnya untuk menjadi imam karena saran dari Nabi, waliya ummakum aqra'ukum lil Qur'an, dan hendaklah yang mengimami kalian orang yang paling sering membaca Al-Quran, bukan paling banyak hafalannya, tapi paling sering membaca. Kenapa? Karena sering membaca, diulang-ulang baca akan mendatangkan pemahaman yang berbeda-beda. Makin sering kita baca, makin paham kita. Karena itu pula Imam Al-Ghazali membanding-bandingkan antara orang yang baca Al-Quran berjus-jus dengan membaca 1-2 ayat. Kata beliau, saya lebih apresiasi orang yang baca Al-Quran 1-2 ayat yang dia pahami daripada membaca 1 juz yang dia tidak paham. Di bulan Ramadan seperti ini ada sunnat tilawah. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, Allah berikan 1 kebaikan, dan untuk kebaikan tersebut Allah berikan balasan 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfan, saya tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifu harfan, tapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Itu sekedar fadilah membaca. Tapi yang kita semarakkan di malam-malam Ramadan bukan tilawah Al-Quran, melainkan tadarrus Al-Quran. Tadarrus orientasinya bukan khatam. Khatam itu orientasi tilawah, sedangkan tadarrus orientasinya adalah faham. Maka seharusnya pemaknaan tadarrus, ketika berkumpul beberapa orang di masjid, duduk seorang ustadz, seorang alim, dibaca 1, 2, 3 ayat, lalu digilir di antara mereka, diluruskan tajwidnya, diluruskan makharijul hurufnya, dibenarkan panjang dan pendeknya, lalu diuraikan artinya dan dijelaskan tafsirnya. Itu yang seharusnya disebut dengan tadarrus. Tapi yang terjadi tadarrus bagi kita adalah hanya sebatas baca-baca saja tanpa mendatangkan pemahaman sama sekali. Yang diperlombakan setiap tahun di negeri ini bukan tadarrus, tetapi MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Walaupun sekarang sudah ada salah satu cabangnya, Musabaqah Fahmil Quran, memahami Al-Quran. Maka tadarrus itu tentang pembelajaran. Orang yang mengajar disebut mudarris, pelajarannya disebut darsun. Tempat interaksi belajar mengajar itu disebut dengan madrasah. Proses menyerap ilmu disebut dengan kata tadarrus. Tapi ternyata bagi kita
mengalami distorsi makna. Tadarus bagi kita hanya sekedar baca dan baca saja tanpa ada pemahaman sama sekali. Ini anomali. Maka hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, seharusnya sebagai seorang muslim kita kembali menghidupkan akhlak mulia tersebut. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in al-imanu bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70-an atau 60-an cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dan utama cabangnya adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabang yang paling rendah, imatatul adza 'anit thariq, menghindarkan gangguan dari jalan. Melintas di jalan raya jangan sampai mengganggu keamanan apalagi kenyamanan orang lain. Tidak boleh sorot lampu menyilaukan orang lain. Tidak boleh suara kendaraan memekakkan telinga orang lain. Tidak boleh posisi kita mengganggu kelancaran berlalu lintas orang lain. Itu batas minimal pelaksanaan iman di dalam Islam. Tapi di Aceh, jalanan bukan tempat yang menunjukkan nilai-nilai syariat. Kita tidak tahu setelah 20 tahun berjalan syariat Islam dari mana para pemimpin akan memulainya kalau jalan tidak mampu dibenahi. Dan Nabi menyudahi kalimat tersebut, wal haya'u minal iman, dan malu adalah sebahagian dari iman. Maka mari mulai dari hari ini, better late than never, lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Setiap kali kita akan keluar rumah, begitu melihat mungkin ada istri yang duduk di luar dengan rambut tergerai dan aurat terbuka, tegur, mah jangan begitu. Kenapa Pak? Malu kita dilihat orang. Begitu melihat anak kita yang bujang, yang laki-laki keluar dengan aurat terbuka, tegur, nah jangan begitu. Kenapa? Malu kita dilihat orang. Begitu melihat anak gadis kita dijemput oleh pria yang tidak jelas ataupun yang jelas yang bukan mahram dan bukan suaminya, tegur, jangan begitu nak, malu kita dilihat orang. Maka bila kalimat malu sering diulang-ulang, insya Allah malu akan kembali berdaulat. Tapi hari ini Aceh menjadi negeri yang hilang malu, yang tinggal hanya kemaluannya saja. Ini yang sangat disayangkan. Maka mudah-mudahan khutbah ini memberikan pencerahan kepada kita, dan kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momen untuk bangkit kembali nilai-nilai akhlak tersebut, dan Islam akan kembali berdaulat, dan malu kembali akan menjadi kuat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pengingat untuk diri sendiri dan untuk kita semuanya. Ibda' binafsika thumma biman ta'ulu, mulai dari dirimu dan dari orang-orang yang kepentingannya ada dalam kekuasaanmu. Mudah-mudahan bila setiap keluarga sudah memulai, tetangganya akan mengikuti, komunitas masyarakatnya akan mengikuti. Jangan dulu hiraukan orang lain, tapi mulailah dari diri sendiri. Tapi ketika ada orang lain yang melanggarnya, kita ada kewajiban. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Barang siapa yang melihat, yang mengetahui adanya kemungkaran, ubahlah. Apakah dengan tangan, dengan lisan, ataupun dengan hati saja. Ingat, mengubah dengan hati, bukan membenci dengan hati. Mudah-mudahan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون سبب النعيم المؤبد وأشهد أن محمد رسول الله النبي المفضل المشرف المؤيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما ركع الراكع وسجد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر للأموات المؤمنين واجعلهم في ألحادهم مطمئنين. اللهم أصلح ولاة أمورنا واهديهم إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم في غزة وفي كل مكان في أرضك يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائهم وثبت أقدامهم ووحد صفوفهم وسدد رميهم وأفرغ الصبر على قلوبهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.